Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Sekali lagi salam buat kita. Baik, kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus pagi ini. Bapak Ibu yang kasih, saya kasih satu topik kecil buat kita untuk kita memahami kebenaran perjamuan kudus pagi hari ini adalah perjamuan kudus adalah sebuah covenant. Jadi bukan sebuah janji tapi sebuah covenant. Covenant itu tentu lebih tinggi dari janji. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena covenant itu ditandai dengan darah, ikatannya lebih kuat. Nah karena itu saudaraku yang kasih, perjamuan kudus dan covenant tidak bisa kita pisahkan. Kenapa? Karena perjamuan kudus itu sendiri adalah tanda dari sebuah covenant. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kasih, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa cara Allah mengikat hubungan dengan manusia adalah melalui covenant. Makna inti dari perjamuan kudus dalam perjanjian baru, waktu Yesus mengadakan perjamuan terakhir, dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan oleh darahku. Saudara yang kekasih, jadi perjamuan kudus itu bukan cuma ritual makan roti dan minum anggur. Jadi bukan sekedar kita adakan setiap awal bulan sebagai orang gereja Bethel Indonesia untuk lakukan perjamuan kudus. Tapi saudaraku yang kekasih, perjamuan kudus ini adalah tanda meterai. Seperti sebuah cincin pernikahan. Kalau suami istri yang sudah menikah tentu tahu itu. Setelah bikin janji biasanya sebagai tanda cinta saya kepadamu, maka dengan ini saya kenakan cincin pada jari manis. Betul saudara? Jadi cincin itu masuk tidak keluar lagi ya. Coba cek di kiri kanan, Pak, cincin masih ada kosong deh. Oh, ke jari sudah kebesaran. Dulu masih ukuran pinggang 30, sekarang ikan 70, jadi sudah besar sudah. Ya, jadi saudaraku yang kasih, biasanya memang sengaja di tempat ini kita yang pasang cincin soalnya boleh pakai sarung tangan, ya. Langsung di kulit, langsung kena saudaraku yang kasih, dan tadi komitmennya adalah tidak lepas. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena itu sebuah tanda ikatan janji. Nah saudaraku yang kasih, roti dan anggur itu jadi tanda yang kelihatan ketika Tuhan membuat janji antara saya dan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan janjinya kepada saya dan saudara sebagai ikatannya, dengar, maka roti dan anggur yang hari ini ada di tangan saudara itu adalah lambang dari ikatan janji yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu saudaraku yang kekasih, itu sebagai tanda meterai. Kemudian yang kedua saudaraku yang kasih, makna inti dari perjamuan kudus adalah sebuah peringatan. Dikatakan lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. 1 Korintus 11 ayat 24. Saudaraku yang kasih, waktu kita melakukan perjamuan kudus, maka kita mengingat pengorbanan Yesus yang mengesahkan perjanjian itu. Yesus mati di kayu salib mengesahkan perjanjiannya bagi saya dan saudara. Dan perjanjiannya berlaku kekal selama-lamanya. Dia janji untuk memberkati kita selamanya. Dia kenakan darahnya atas setiap janji yang dia ucapkan. Dia janji beri kita kesehatan, dia meteraikan dengan darahnya. Dia janji beri kita kelimpahan, dia meteraikan dengan darahnya. Haleluya. Jadi setiap kali saudara dalam pergumulan, dalam kesesakan, ingat ada janji Tuhan. Seperti janji Tuhan ketika kita menikah, saudara, apa yang diberkati Tuhan selamanya diberkati. Rumah tangga saudara tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Allah berjanji dia berkati rumah tangga saya selama-lamanya. Itu yang Yesus sedang kerjakan bagi saya dan saudara melalui perjamuan kudus. Waktu saya dan saudara sakit, perjamuan kudus menandai bahwa oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Itu janjinya.
Yang kedua, isi covenant yang dirayakan dalam perjamuan kudus. Waktu kita ikut perjamuan, kita sedang merayakan 3 hal. Yang pertama, pengampunan dosa. Darah Yesus adalah darah perjanjian. Dikatakan oleh darahku, karena ini adalah darahku untuk pengampunan dosamu. Maka covenant, saudaraku yang kasih, dosa saya dan saudara diampuni. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Katakan amin. Jadi ketika saudara perjamuan kudus, saudara ingat, dosamu sudah dibereskan. Dosamu sudah diampuni. Dan engkau layak menjadi anaknya. Yang kedua, persekutuan dengan Kristus. Dikatakan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Melalui covenant, saudaraku yang kasih, kita jadi satu tubuh dengan Dia. Bukan cuma individu dengan Tuhan, tapi juga kita dengan sesama orang percaya. Waktu kita perjamuan kudus bilang orang di kiri kanan, kita satu tubuh Kristus. Yang ketiga, janji Allah yang pasti. Perjanjian baru yang disahkan darah Yesus itu final dan tidak bisa saudara? Tidak pernah bisa dibatalkan oleh apapun dan siapapun. Kalau iblis menggoda saudara bilang perjamuan kudus tidak bisa dibatalkan. Tanda meterai dan janji saya dengan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Jadi saudaraku yang kasih, perjamuan kudus tadi saya sudah jelaskan, itu seperti sebuah janji pernikahan. Roti tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Anggur darah perjanjian yang mencurahkan berkat dan pengampunan. Kita terima dan dimeteraikan. Karena itu setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita katakan, Tuhan, aku mengingat perjanjianmu. Aku milikmu dan engkau milikku. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita sama-sama akan lakukan perjamuan kudus. Saudara siapkan perjamuan kudus, boleh baca ayatnya dan saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Baik, saudara mengucap syukur untuk tubuh dan darah Kristus. Saudara boleh baca ayatnya. Mari baca dengan suara keras, 2, 3. Sebelum aku engkau dalam kandunganmu, aku telah mengenal engkau. Saudara sedang buat perjanjian dengan Tuhan dan saudara mengingat perjanjian dengan Tuhan. Roti yang adalah lambang tubuh Kristus, anggur yang adalah lambang darah Kristus, sebagai tanda meterai ada di tangan saudara. Angkat lebih tinggi di atas kepala saudara dan bersama saya katakan, saya menerima tubuh dan darah Kristus sebagai tanda perjanjian baru dan komitmen saya dengan Kristus, dan menyatakan bahwa saya milikmu seutuhnya, engkau milikku, engkau Tuhan dan Allah saya, mulai hari ini sampai engkau datang kembali. Dalam nama Yesus, makan dan minumlah.